Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama kami di Nono Yano Channel. Kali ini kita sudah lebaran hari ketiga. Hari ketiga mah bukan lebaran ya. Lebaran mah kan hari ke-1, hari kedua sawal. Nah, pokoknya lebaran H+3 masih aja. masih ada lebaran. Masih ada aura-aura lebaran. Bukan aura kasbon ini. Aura kasbon. Kalau kemarin kita jalan-jalan juga terbatas karena lagi corona. Itu pun karena silaturahmi ke rumah kakak. Cuma ke rumah kakak aja ya. Cuma ke rumah kakak yang agak jauh dikit, itu juga paling sekian kilometer lah. Dan kebetulan di sana ada spot yang keren, jadi kita Mampir dulu. udah mampir dan dikasih tahu ke penonton semuanya. Kali ini kita di rumah saja, di rumah lagi Iya. akan membicarakan Tentang situasi terkini di Indonesia. Wih, berat banget kita Indonesia kayak itu sangat luas ya. kayak mata Najwa ya ini. Kalau kita mah mata-mata ikan, pas dioperasi mata ikan. Pakai itu aja salep. Ya, sekarang tuh lagi booming dua hal ya. Hashtag Ada new normal. Ibu kalau bahasa Inggris kurang ini logatnya pasti bahasa Sunda. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan kita campur-campur, namanya orang Sunda lah. Iya. Orang Sunda asli gitu, susah. Logatnya dan dari bicaranya pun subscribe pun subscribe gimana sih ya? Yang benar yang mana? Yang penting mana mah sih? Pona subek we lah. Iya, yang para pemirsa ngerti lah. Subscribe itu kan. Subscribe. Saya jadi malu. Oh, gimana sih sebenarnya kalau bilang itu? Kembali lagi ke tema tentang new normal dan Indonesia terserah. Nih, bahasan ini yang mungkin Iya, di lini masa tenan, Bu. Di media sosial, di internet banyak gambar berseliweran. Saya takut menyebut gambar itu apa namanya? Meme. Tuh, saya nggak takut itu nyebut itu. Emang kenapa? Takut kelabasan. Meme. Meme aja bacanya. Meme. Jangan itu ya. Jangan apa? Meme. Meme, banyak meme berseliweran. Ada tenaga medis yang membentangkan kertas gini. Ada tulisannya Indonesia terserah. Jadi gimana tuh maksudnya Indonesia terserah katanya? Ya banyak interpretasi apa namanya ya? Banyak penafsiran sih kalau misalnya kalau diumpamakan kata terserah itu kan multitafsir. Seperti yang lagi pacaran, kamu pengen mie ayam ya? Terserah. Itu artinya apa? Ya bebas, terserah. Belum tentu. Oh, jadi gimana? Sebenarnya dia lagi marah itu teh. Maunya pengen bakso malah diajak mie ayam, itu lagi marah, nyebut terserah. Jadi terserah itu kadang-kadang tafsirannya bukan terserah sesuai katanya sih, tapi kadang-kadang menandakan yang lain, menandakan lagi marah, kekecewaan, tidak jadi menginginkan siapa yang kecewa terjadi. itu? Kalau menurut ayam ya tenaga medis ya. Karena kenapa kecewanya? Karena tenaga medis kan setelah sekian bulan, 3 bulanan ya, di bulan Maret gitu. Jadi garda terdepan. Yang berjuang membela kebenaran, berjuang untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh corona, pasien positifnya yang bersentuhan langsung, yang selalu berada di lokasi yang rawan terinfeksi, malah ada bukan banyak makanya cukup banyak yang sampai meninggal dunia karena merawat pasien yang positif corona. Bahkan ada video yang menayangkan kalau mereka itu buka puasa jam 7 lebih demi merawat, baru buka puasa, keluar dari zona karantina gitu ya, pakai apa namanya sih, hazmat, APD, lalu makan. Itu pun mereka nggak bisa pulang kali ya, soalnya kan kalau pulang sangat berisiko untuk menularkan kepada keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Jadi mereka berjuang habis-habisan di lain tempat, apalagi warga apalagi bebasnya gitu. Mau lebaran ngabuburit, ada yang ngabuburit nyantai aja, berkerumun nongkrong yang nggak penting, yang nggak ada urgensinya, yang mau lebaran beli
baju baru, makanan, minuman, berjubel. berjubel. Wah, itu kan membuat mereka apa Kita ya? sehati ya bilang berjubel. Heeh. Berjubel. Soalnya kan banyak di berita-beritanya berjubel sih, bukan Hmm. pada dat. Mungkin ya Berjubel. tenaga medis kecewa, jadi ya udahlah terserah. Padahal ya enggak juga. Mereka cuma mengeluarkan kecewaan dan menyadarkan kita kalau menurut ayah mah. Jadi kita Menyadarkan gimana? Terserah aja gitu. ya menurut kami ya terserah di apa ya kalau bahasa Sunda mah di Sakarepmu bukan jadi disungkun. Tahu disungkun? nyungkun. Nyungkun kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesia apa ya? Memberikan kebebasan gitu. Disungkun mah sepertinya mendukung padahal mah enggak gitu dah. Kemana? Kebalikan gitu. Jadi Indonesia terserah lah padahal mah itu mah maksudnya ingin mengingatkan kepada masyarakat Iya. yang melanggar, yang berjubel. Jadi mungkin supaya tidak sebagai begitu. sindiran supaya kita lebih disiplin lagi gitu dalam protokol kesehatan gitu. Maksudnya Iya. bentuk kekecewaan tapi sebagai sindiran juga bahwa kita sebagai rakyat, sebagai warga harus lebih mendukung lagi program pemerintah. Nah, tentang program pemerintah selanjutnya nih ada istilah new normal. Gimana sih bacanya? New normal. Iya, new normal. Biasa Jadi aja lah. panduan protokoler hidup yang baru gitu. Jadi gimana itu yang ayah tahu? Ibu nggak tahu itu bacanya gimana. Soalnya penelusuran nanti beda-beda itu. Beda-beda. Kalau ayah sendiri yang tahu gimana itu? Ibu dulu lah. Ya mungkin sekarang ada beberapa tahapan untuk new normal. Jadi beberapa minggu gimana protokol kesehatan di tempat kerja khususnya. Intinya sih nggak jauh beda dari sebelum pas awal-awal ada corona. Jadi pola hidup sehat bersih diberlakukan gitu. Seperti kalau misal di tempat kerja sekarang wajib pakai masker. Tempat-tempat kerja harus menyediakan alat Sanitizer. iya gitu, terus cuci tangan, terus kalau mau masuk ke tempat kerja diukur suhu dulu ya kayak gitulah. Cuman mungkin lebih intensif lagi gitu. Jadi new normal itu kondisi hidup baru setelah corona nggak ada gitu. Sebenarnya corona masih ada, jadi kita katanya harus siap berdampingan gitu, dengan corona. Jadi kita hidup bersama corona teh dianggap normal lah gitu normal gitu. Dengan pakai masker normal udah biasa ya gitu. Jadi pokoknya kayak yang normal aja, kayak nggak ada corona iya, gitu. iya. Tapi bukan berarti kita menantang corona, ayolah kita kuat gitu gitu. Enggak juga. Tetap dengan panduan-panduan tertentu supaya kita tidak terkena dengan corona tersebut. Dan kalaupun misal ada kira-kira gejala yang kira-kira sesuai dengan corona, ya kita lebih waspada lagi gitu. Dan dinas ya bantu ya, ini ibu bingung gini ngobrolnya dinas gimana. apa nggak tahu ya pokoknya dinas atau tempat kerjanya juga membantu. kantor. Ya membantu si pegawainya, si pekerjanya untuk lebih memastikan dirinya itu dalam keadaan sehat. Dan ada juga yang wacana katanya yang punya penyakit diabetes terus disebut nggak itu usah kerja ya, nggak usah kerja di terus rumah gajinya aja. gimana? Nah itu masih diperbincangkan, masih jadi wacana aja. Pernah baca ada yang pejabat yang mengatakan bahwa yang boleh ngantor itu maksimal 45 tahun. Jadi yang 45 tahun ke atas mah nggak usah ngantor, jadi bekerja dari rumah. Soalnya mungkin lebih rentan kan 45 tahun ke atas. Dan 45 tahun ke bawah mah dianggap mempunyai imun yang lebih kuat. Nah masalah imun pun dinas dan kantor katanya harus bisa lebih memberikan waktu istirahat yang cukup untuk para pekerjanya. Jadi jangan memporsir pekerja untuk ngelembur istilahnya. Jadi nggak ada lemburan. Jadi pokoknya harus benar-benar dijaga imunitas tubuh para pegawainya. Jangan ada kerja lembur. Jadi dibatasi nanti jam kerjanya. Terus makanannya juga dilihat, apalagi nih sayuran dan buah-buahan harus dikonsumsi cukup. Berarti new normal itu tidak mudah ya. Nah itu jadi harus mempunyai budaya yang baru ya.
Harus budaya yang baru juga, betul. Jadi berdampingan dengan Tapi mungkin lama-lama corona. nanti kita akan terbiasa juga Ya, kayak iya, masker. iya, Kayak iya. masker sekarang kan lihat di jalan-jalan, di tempat-tempat umum gitu. Banyak yang pakai masker gitu. Kok jadi Ibu jadi udah nyaman aja gitu pakai masker. Emang dari dulu juga dulu pingin dicadar gitu kan. Sekarang alhamdulillah ada kesempatan untuk pakai masker, minimal pakai masker. Dan kalau nggak biasanya pakai masker jadi ngap ya, jadi apa? Terasa gimana gitu kalau nggak Iya, biasa mah nggak ya. biasa memang gitu. Apalagi kalau pakai kacamata ya berembun gitu kan, napas ke Berembun ke atas. atas. Jadi ya gitulah. Tapi lama-lama sih memang Terbiasa, terbiasa. Yang iya. tadinya lupa kalau mau kemana-mana pakai masker lupa gitu kan, yang sebelum ada corona. Kalau sekarang justru yang dicari kalau mau berangkat, masker mana? Masker dulu ya. Masker mana? Gitu. Mungkin itu ya tentang new normal dan Indonesia terserah. Jadi kita sendiri, ayah sebagai pekerja, ibu sebagai pekerja, kita sebagai warga harus gimana sekarang ya? Ya, yang Ngikuti pertamanya protokol aja ya. iya mengikuti protokol. Harus berpikir positif dulu lah yang penting Berpikir mah. positif, Dan betul. kadang-kadang ya pemerintah menganjurkan ini. Kalau kita nggak berpikir positif, pemerintah gini. Tetap aja nyalahin pemerintah. Nyalain pemerintah. Dan Ya, pemerintah juga nggak mau sih kondisi kayak gini ya, pasti. seluruh dunia juga. Dan bukan Indonesia aja pastinya. Seluruh dunia pun Seluruh mengalami. dunia. Jadi kita disiplin aja lah. Dan negara yang paling cepat bisa pulih kembali itu negara yang masyarakatnya patuh terhadap pemerintah tentang protokol COVID-19. Nah, di kita kan masyarakatnya banyak banget ya dengan berbagai budaya, keinginan, pola pikir, pola hidup, pola makan, dan pola-pola yang lainnya. Hingga cukup sulit kalau Indonesia, tapi mudah-mudahan dengan bekerja sama kita ya insya Allah lah, walaupun entah kapan corona itu bisa hilang dari Indonesia. Iya, udah aja mungkin gitu ya. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.